Oke, selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan PJOK. Pelajaran kali ini eh, menyampaikan materi tentang permainan sepak bola mini untuk kelas 5. Kali ini permainan sepak bola mini ini penuh dengan pengembangan karakter, yaitu kalian diwajibkan untuk memulai berdoa, yaitu dengan religius, dengan pengembangan karakter berupa religius ini dengan berdoa. Kemudian hasil dari pengembangan karakter itu menyakup peduli. Jadi hasil dari permainan nanti diharapkan kita menjadi orang yang peduli. Dan kemudian sportivitas. Selain itu sportivitas itu jelas kita mencapai kemampuan yang tanggung jawab, tentu saja kerjasama, tanggung jawab, semangat, itu sportivitas. Menang kalah itu menjadi utama, tetapi tidak menjadi emosional, itu sportivitas. Kemudian kerjasama itu saling membagi, saling memberikan peluang untuk mencapai hasil maksimal. Kemudian tanggung jawab juga hasil yang kita kerjakan menghasilkan suatu pertanggungjawab dari ke tingkah laku kita, mencapai usaha yang maksimal, hasil maksimal. Kemudian jika pun terjadi kekalahan dalam permainan, tanggung jawab juga, tidak lari kemudian menuduh orang lain yang menjadi penyebabnya, begitu. Nah, ini untuk pertama kali permainan sepak bola mini. Setelah berikut kita sampaikan ini contoh tokoh-tokoh dalam permainan sepak bola. Jika kita mampu belajar dengan baik, maka kita dapat mencapai skill yang bagus, bisa meniru teman-teman kita di Indonesia yang kemarin U16, sekarang menjadi umur berapa sudah naik, itu Bagas dan Bagus, Bagus Kavi dan Bagas Kavi dan Bagus Kava, ya, itu tokoh anak yang sekarang menjadi mendunia untuk pertandingan U16 dulu itu. Kemudian yang lebih hebat lagi ke tingkat dunianya ada Lionel Messi, ada Suarez, ya, kalian bisa mencontoh itu. Ini setelah itu kita membicarakan, setelah menjadi tokoh-tokoh nanti, ini kita bisa membicarakan yang berikutnya, yaitu sepak bola mini ini dapat jadi poin-poin dalam penjelasannya, yaitu satu, pengertian sepak bola mini, yaitu ada 6 poin yang perlu kita bicarakan. Gerak dasar permainan sepak bola mini. 2, tendangan atau kicking. Ya, kemudian 3, mengumpan, passing. 4, kita bicarakan mengontrol bola. Berikutnya menggiring bola, kemudian menembak atau syuting. Nah, kita bicarakan satu persatu. Gerak dasar permainan sepak bola ini, yaitu poin penting yang kita latih sebagai latihan fisik kita. Sebelumnya tentu saja pemanasan. Kita harus melakukan pemanasan, lari-lari kecil, kemudian gerakan leher, gerakan pundak,
gerakan tangannya, kemudian punggung digerakkan. Nanti ini praktek ya, ini sekarang ini baru teori sehingga kita menjelaskan secara teori. Kemudian pemanasan untuk gerakan otot kaki, tungkai dan sebagainya. Baru setelah itu kita memulai latihan. Kemudian latihan pertama, tendangan. Nah, untuk tendangan ini yang kita latih tentu saja kaki. Kaki itu untuk menendang harus kaki lurus untuk tendangan. Nah, tendangan itu sendiri bisa macam-macam bentuknya. Bisa tendangan untuk lob jarak jauh atau syutingnya, atau tendangan ke atas dipegang seperti pada waktu kiper memegang bola, ditendang dengan punggung kakinya. Kemudian tendangan mengumpan itu menggunakan kaki dalam. Kemudian kaki sampingnya bisa. Kemudian kalau menggiring itu tentu saja sentuhan kecil-kecil sambil lari. Nah, kita mulai dengan tendangan. Untuk latihannya tendangan punggung kaki, artinya punggung kaki itu bagian atas atau tendangan kura-kura. Itu dipegang seperti bola dalam menangkap itu, kiper menangkap bola, kemudian ditendang ke arah tengah sehingga menggunakan punggung kaki. Kemudian mengumpan itu passing, itu dengan kaki dalam atau kaki sampingnya, umpan ke teman, oper-operan. Yang berikutnya mengontrol bola. Mengontrol bola itu menggunakan telapak kaki dengan di stop, di dribbling, digiring, kemudian lari, di stop lagi bolanya, giring, stop lagi, dan sebagainya untuk latihan. Dan berikutnya cara menggiring bola yaitu ditendang sedikit-sedikit sambil jalan, sambil lari, sambil jalan, sambil lari. Untuk mengontrolnya di stop, putar badan sehingga stop lagi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya menembak atau syuting, tendangan kencang dengan punggung bagian depan, punggung kaki bagian depan, ya, kencang-kencangnya ke arah gawang. Kemudian untuk peraturannya, untuk peraturan permainan sepak bola mini ini tentu saja ada yang dimodifikasi dari sepak bola standar. Sepak bola standar itu untuk orang dewasa, kalau ini untuk tingkat dasar, yaitu dengan waktu yang dipersingkat, yaitu temponya 2 kali 20 menit. Kalau dirasa terlalu lama juga bisa dikurangi menjadi 15 menit, 2 kali 15 menit. Yang kedua, peraturannya berikut. Kalau bola out dari lapangan itu untuk memasukkan bola lagi bukan dilempar seperti bola dewasa, tapi ditendang lagi, ditaruh di garis, ditendang masuk lagi oleh lawannya. Kemudian aturan yang ketiga, bola yang digunakan itu bola ukuran 4. Nah, ukuran 4. Kalau di lapangan rumput, karena sepak bola mini ini menggunakan lapangan rumput, itu ya bola yang memantul. Kalau yang futsal itu menggunakan bola yang tidak terlalu mantul karena lantai. Yang keempat, jumlah pemainnya dalam sepak bola mini itu 7 dan 3 cadangannya. Kemudian diwasiti oleh 3 orang, 1 wasit utama, 2 orang wasit pencatat skor dan penilai dan hakim garisnya dan sebagainya. Kemudian yang kelima, tidak berlaku offset. Jadi kalau sepak bola besar, jika ada pemain yang mendekati gawang lawan dioper dari belakang, itu namanya offset karena melampaui penjaga yang di lawan.
Tetapi kalau di sepak bola ini tidak ada offset dan tidak berlaku kartu merah atau kartu kuning itu. Dan berikutnya untuk ukuran lapangan ya, untuk ukuran lapangan yaitu panjang lapangannya 25 sampai 42 meter, ini panjangnya. Lebarnya ya dari 15 sampai 25 meter itu ukurannya. Jadi kalau di lapangan sekolah kita bisa menjadi 40 meter kali 20 meter itu bisa. Kemudian di dalam lapangan itu terdapat gawang, yaitu 2 buah gawang yang tingginya 2 meter dan lebarnya 3 meter. Kemudian terdapat garis penalti 3 kali 13 meter. Kemudian lingkaran tengahnya diameternya 6 meter atau disebutnya jari-jarinya 3 meter itu. Kemudian untuk anggota badan yang perlu kita latih dalam permainan sepak bola mini ini tentu saja tidak hanya sekedar main bola, ada bola kemudian tendang saja, tidak. Perlu kita latihan. Itu tadi yang kita ulas yang sudah, yaitu pertama pemanasan dulu, penguluran otot leher, otot lengan, otot pundak, dada, perut, punggung, kemudian otot kaki. Itu agar lentur, agar nanti dalam permainan tidak terjadi keselio atau salah urat atau mungkin dengan lincah mengejar bola, menyetop bola, mengontrol bola dan sebagainya. Kemudian latihan tendangan kaki, yaitu tendangan kaki dalam. Itu untuk passing, latihan passing itu oper temen selalu dilatih. Kalau tidak ada teman, menggunakan dinding itu kita tendang dengan kaki dalam, dipantulkan berkali-kali. Kemudian melatih punggung kaki dengan dipegang, ditendang ke atas berkali-kali, ditangkap lagi, tendang lagi berkali-kali sampai bisa tendang kencang. Kemudian tungkai itu menendang arah belakang dan telapaknya dipakai untuk menstop bola atau kontrol bola. Yang ketiga berikutnya pernapasan saat lari cepat, maka kita harus latihan lari. Latihan lari dari jogging, kemudian lari cepat, kemudian mendadak berhenti, kemudian lari cepat lagi, mendadak berhenti. Itu membuat kita lincah, bisa siksak larinya dan nafasnya bisa kuat. Itu untuk perlu dilatih pernapasan dengan berlari. Tentu saja itu disebut latihan fisik ya. Latihan fisik itu bisa macam-macam bentuknya. Ada circle, yaitu push up 10 kali, lari, squat jump 10 kali, lari. Kemudian squat thrust 10 kali, back up 10 kali dan sebagainya. Dari kelompok-kelompok circle. Kemudian itu saja, setelah latihan fisik baru kita mulai. Karena kalau tidak latihan fisik dulu bisa terjadi cedera. Ingat, cedera dalam permainan sepak bola kadang-kadang yang ringan bisa cepat sembuh, tetapi yang lebih berat lagi kadang-kadang menjadi lama, sehari, 2 hari atau bahkan seminggu. Cedera otot itu yang kita hindarkan, jangan sampai terjadi. Nah, untuk akhir dari penjelasan ini boleh kita baca di buku paket. Kemudian kita latihan soal-soalnya di buku paket halaman 27 dan 28. Untuk penugasannya kalian kerjakan soal pialan ganda saja, 10 soal itu. Kemudian jawabannya dikirim melalui Edmodo, 10 saja, jawaban saja.
diketik di Edmodo huruf depannya saja, jadi kata-katanya tidak usah tulis. Itu saja mungkin penjelasan dari saya hari ini. Kita tutup pelajaran ini. Sekian dan terima